Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini video pertama untuk playlist pertama di konten review film. Nah, jadi di di playlist ini saya bakalan banyak uh, cerita aja sih sebenarnya, film-film yang udah saya nonton atau yang bakalan saya nonton dan menariknya di mana menurut sudut pandang saya gitu. Jadi konten di playlist ini semuanya berhubungan dengan film atau series atau tontonan lah gitu ya, tayangan-tayangan uh, yang menarik bagi saya gitu. Nah, kali ini saya mau cerita tentang video yang bukan video film yang barusan saya nonton gitu. Sebenarnya bukan barusan sih, semalam ya, cuman baru bisa recordnya sekarang gitu. uh, Videonya apa sih gitu ya. Nah, ini dia film yang uh, udah saya nonton gitu. Nah, jadi sebenarnya di film ini nih cukup menarik ya. Malahan saya tambahin ini, saya suka videonya. Udah saya nilai dan saya kasih like untuk filmnya. Kenapa? Yang pertama tuh karena dari film ini tentunya setiap orang punya sudut pandang dan juga hal yang relate masing-masing gitu. Nah, nanti saya bakalan cerita juga apa sih yang relate dengan saya gitu ya. Terus alasan pertama film ini saya kasih like karena um, pengambilan gambarnya itu bagus banget sih. Walaupun dan berbagai sudut pandang yang diambil itu memang keseharian gitu. Terus kayak real banget, tinggal kayak rumah di gang gitu kan. Terus juga hmm, ada komedinya dari case Keanu ya. Itu lumayan jadi penyeimbang gitu. Jadi kayak saat ada bumbu-bumbu dramanya, terus ada bumbu komedinya juga yang bikin kayak kita nyeletuk buat ketawa sebentar, terus lanjut lagi emosi kita dibawa dengan um, apa namanya uh, dramanya gitu. Dan disclaimer juga nih buat teman-teman yang nonton video ini, saya di sini um, hanya mewakili sudut pandang orang awam yang hobinya menonton film, menonton series ya. Jadi bukan untuk kayak menilai atau apa, tapi lebih kayak mau berbagi aja gitu sudut pandang penonton gitu. Nah, Dua Hati Biru ini film lanjutan dari Dua Garis Biru yang sempat booming juga dulu gitu ya. Nah, terus setting filmnya itu, ini saya nggak nge-spoiler ya, cuman ngebacain uh, sinopsis dari film ini gitu. Kalau misalnya sebelumnya Dua Garis Biru itu awalnya nih ya teman-teman, berawal berarti udah berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu nih ceritanya gitu. Jadi kalau film yang pertamanya itu menceritakan tentang kisah cinta pasangan remaja SMA yang penuh rintangan, berujung lara saat kehamilan yang tak direncanakan mendatangkan konsekuensi menyakitkan bagi keluarga mereka. Jadi bukan cuma bagi mereka tapi bagi keluarga mereka. Terus sekarang mereka produksi satu film lagi dengan judul Dua Hati Biru, yang mana si anak ini sudah mulai
balita ya. Jadi mereka bersatu lagi setelah terpisah tahunan lamanya. Pasangan muda ini menjalani babak baru sebagai orang tua, walaupun nanti ada dramanya di dalamnya. Yang mana mereka dianggap nggak siap jadi orang tua. Orang tua kala membesarkan putra mereka yang berusia 4 tahun bersama-sama. So menarik banget ini videonya. Kenapa? Filmnya. Kenapa? Selain menarik, awalnya saya mau nonton ini karena memang melihat dari ini ya, kayak mereka diundang ke berbagai podcast, ke stasiun TV juga dengan menceritakan prosesnya. Itu luar biasa prosesnya sehingga kayak tertarik buat nonton gitu. Dan setelah nonton, saya pribadi dapat sudut pandang hal-hal yang relate itu kayak ketika kita dilahirkan itu ada banyak pengorbanan loh dari seorang ibu. Entah itu latar belakangnya seperti apapun latar belakangnya. Setiap orang punya latar belakang masing-masing gitu kan. Nah, yang menariknya di sini, walaupun memang kisahnya tidak sama, tapi banyak hal yang membuat kita ikut relate ke dalam film ini. Ya, contoh hubungan antara ibu dan anak. Semuanya pasti bakalan relate gitu. Terus melanjutkan ada konflik yang mana keluarga gitu ya, keluarga terdahulu dengan cara mendidik mereka dan sekarang berkonflik dengan cara mendidik dari keluarga muda gitu. Nah, jadi kan relate juga nih, setiap keluarga baru pasti mengalami konflik ini gitu. Walaupun dengan cerita-cerita yang berbeda, tapi akan tetap relate gitu. Dan yang terakhir pastinya ketika mau memulai keluarga tuh bikin kita mikir beratus kali ya. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Tapi walaupun ada juga statement yang menyampaikan begini, jangan tunggu sempurna karena nggak akan sempurna gitu kan. Jadi kayak harus dimulai gitu. Dan poin yang terakhir yang saya dapatkan dari film ini, komunikasi gitu. Yang mana ketika komunikasi aja tidak cukup, ternyata gaya komunikasi itu harus dipelajari dan menyesuaikan dengan kedua belah pihak gitu. Jadi kayak memang kita belajar banyak teori, tapi akan fix ketika kita memang punya cara yang tepat untuk objek yang tepat kayak gitu. Ya, itulah review dari saya mewakili sudut pandang penonton. Semoga kalian suka konten-konten ini dan bikin kalian pengen nonton juga film-film atau seri-series yang saya bagikan di playlist khusus di sini gitu. Ini video pertama, kemungkinan nanti akan banyak video-video lainnya di bawah. Dan silahkan teman-teman nonton video berarti yang ada di sini ya. Video yang ada di sini review film-film yang lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum.